Pada tanggal 22 Maret tahun 1933 kamp konsentrasi Dachau dibuka. Inilah kamp konsentrasi pertama yang dibangun Nazi Jerman. Kamp ini juga beroperasi terlama sampai tanggal 29 April tahun 1945. Jumlah tahanan diperkirakan mencapai 188.000 orang. Korban meninggal yang tercatat sebanyak 32.000, namun ribuan lainnya tak tercatat. Sekitar 10.000 dari 30.000 tahanan dalam keadaan sakit pada saat pembebasan. Salah satu korban meninggal berasal dari Indonesia, adalah RM Sidartawan. Sidartawan, mahasiswa hukum di Universitas Leiden sejak 1929. Dia menjabat Sekretaris Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Dia juga menjadi anggota Bond van Sociaal Democratische Studieclubs atau Perserikatan Klub-klub Studi Sosial Demokrat. Menurut sejarawan Harry Apoeze dalam Di Negeri Penjajah, banyak orang Indonesia terutama di Leiden menjadi anggota perserikatan itu. Perserikatan itu dekat sekali hubungannya dengan SDAP atau Sosial Demokratische Arbeiderpartij atau Partai Buruh Sosial Demokrat, tapi tidak ada hubungan organisatoris. Bahkan Sidartawan pernah menjadi redaktur majalah Perserikatan Klub Studi itu sekitar tahun 1935, tulis Poeze. Ketika Nazi Jerman menduduki Belanda pada tanggal 10 Mei tahun 1940, Sidartawan dan anggota Perhimpunan Indonesia ikut melakukan Verzet atau perlawanan. Mereka pun menjadi sasaran Nazi Jerman. Pada pagi tanggal 25 Juni tahun 1941, polisi politik Nazi Jerman, Sicherheitsdienst, menggeledah tempat-tempat tinggal mahasiswa Indonesia di Leiden. Mereka mencari 4 pemimpin Perhimpunan Indonesia. 2 di antaranya tertangkap, yaitu Sidartawan dan Parlindungan Lubis, sedangkan Setiajid dan Ilderem dapat meloloskan diri. Sidartawan dan Lubis dimasukkan ke kamp konsentrasi secara berpindah-pindah. Lubis dimasukkan ke 4 kamp konsentrasi, Sekul dan Amersfoort di Belanda, kemudian Buchenwald dan Sachsenhausen di Jerman. Di kamp Buchenwald aku boleh dikatakan beruntung juga. Pekerjaanku tidak terlalu berat. Selama kira-kira 6 minggu aku menjadi Stubendienst, kemudian selama kurang lebih 2 bulan menjadi Komando Schreiber atau juru tulis komando, kata Lubis dalam autobiografinya, Orang Indonesia di Kamp Konsentrasi Nazi. Lubis selamat dan kembali ke Indonesia. Dia meninggal dunia pada 1994. Sedangkan Sidartawan menjadi anggota Perhimpunan Indonesia pertama korban Nazi Jerman. Lubis menerima kabar dari seorang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp bahwa Sidartawan akan dipindahkan lagi ke kamp Dachau untuk Erholung yang artinya beristirahat supaya kekuatannya pulih kembali. Akan tetapi kamp Dachau sudah tersohor sebagai Vernichtungslager, artinya kamp di mana para tawanan dibunuh kalau dia kelihatan sudah tidak ada tenaga lagi untuk bekerja, kata Lubis. Nama Dachau kemudian terkenal dan ditakuti sehingga muncul pameo di Jerman bila seseorang ditangkap dan dijebloskan ke dalam kamp konsentrasi. Orang selalu mengatakan, dia di Dachau kan. Sampai akhir perang, kata Lubis, aku sama sekali tidak mengetahui di mana dan kapan Sidartawan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang mendapat kabar. Dalam In Memoriam yang terbit di majalah Indonesia, tanggal 21 Juli tahun 1945, disebutkan Sidartawan berturut-turut menempati kamp konsentrasi di Scheveningen, Sekul, Amersfoort, Hamburg, Neuengamme, dan Dachau. In Memoriam itu menulis, para penyintas dari kamp konsentrasi yang mengerikan sekarang mengalir ke negara masing-masing itu, membawa sukacita bagi keluarga mereka. Tetapi berapa banyak keluarga yang terbenam dalam duka yang dalam, karena salah satu dari anggota keluarganya telah menyerah pada kehidupan yang sulit di kamp-kamp itu. Sidartawan termasuk yang tidak akan kembali. Sidartawan adalah salah satu orang Indonesia yang menjadi korban lembaga-lembaga Nazi yang buruk itu.
Sidartawan meninggal dunia akibat sakit dan siksaan di kamp konsentrasi Dachau pada November tahun 1942.